lafat angsanihu. Juz 15 surat Al-Kahfi ayat 63, haknya ini dibaca dhammah. Karena enaknya membaca itu mestinya lafat atau huruf sebelumnya kan kasroh, jadi angsanihi ya gitu. Padahal di sini adalah haknya dibaca dhammah, jadi angsanihu. Maka sesuai dengan babnya tadi adalah bab bacaan-bacaan yang berbeda dari kebiasaannya. Itu. Jadi wa ma ansanihu illa syaitanu an alqurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Lajeng nomor 8 wayat taqhi. Terdapat pada surat An-Nur juz 18 ayat 52 qaf sukun hak kasroh pendek. Qafnya ini sukun dan haknya ini dibaca kasroh lagi pendek. Jadi tidak wayat taqhi, ya tidak begitu, tapi wayat taqhi faulaika humul faizun. Gitu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Nomor 9 fihi. Dalam surat Al-Furqan juz 19 ayat 69 haknya dibaca panjang satu alif. Nah, niki nggih ini juga kedah perhatosaken ya. Jadi karena kula piyambak saya sendiri dulu waktu belajar juga susah ngemut-ngemut, econe susah untuk mengingat-ingat. Enaknya ya fihi muhana gitu, haknya dibaca pendek. Padahal haknya ini dibaca panjang satu alif. Jadi yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Lajeng nomor 10 yaitu lafaz lil alimina. Terdapat pada surat Ar-Rum juz 21 ayat 22, lamnya dibaca kasroh. Jadi, karena yang sekeco yang paling enak kebanyakan itu kan kita nek maos lil alamin gitu ya. Tapi dalam ayat ini tidak seperti biasanya, akan tetapi lamnya dibaca kasroh. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Nomor 11 lafaz yallah. Dalam surat Az-Zumar juz 23 ayat 7 haknya dibaca pendek satu harokat. Gitu. Jadi wala yallah li'ibadihil kufur wa in tashkuru yallahu lakum.
haknya pendek, tidak dibaca panjang. Nomor 12, lafat a'jamiyu. Dalam surat Fussilat, juz 24, ayat 44, ini dibaca tashil. Tashil artinya membaca tengah-tengah antara hamzah dan alif. Lah, maksudnya hamzah, kita tahu hamzah dan alif itu kan sami loh, sama lah. Sama maksudnya tidak sama, karena hamzah yang dinamakan hamzah itu yang bisa berbunyi. Kalau alif yang tidak bisa berbunyi, artinya tidak bisa kita lafadzkan. Kalau hamzah bisa berbunyi, bisa kita lafadzkan. Jadi dalam membaca tashil ini caranya membaca atau hamzah yang nomor 2 ini kita baca tengah-tengah antara hamzah dan alif. Yang perlu kita ketahui, demikian ini qiraah menurut rawi hafiz dan yang hanya mempunyai satu wajah. Jadi kita di sini hanya akan membahas menurut qiraah Imam Asim ala rawi hafiz. Jadi lafadz a'jamiyun ini hanya mempunyai satu wajah. Jadi dibaca a'jami. Kemudian nomor 13, alaihu. Terdapat pada surat Fath ya, ayat 10, haknya dibaca dhammah. Jadi waman awfa bima ahada alaihu Allah fasayutihi ajran azima. Jadi yang tadi itu a'jamiyyu wa arabi. Kemudian yang terakhir ya di sini nomor 14 itu lafadz bi'sal ismu. Ya. Lafadz bi'sal ismu ini lam ta'rif ya dibaca kasroh. Jadi lafadz bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Ya. Karena apa? Karena lafadz ismu ini hamzahnya adalah hamzah wasol, dan hamzah yang ada pada al-ta'rif semua juga hamzah wasol. Sehingga dalam lafadz ini berkumpul bi'sal ismu, berkumpul hamzah wasol 2 dan
berkumpul sukun 2, huruf mati 2. Hamzah wasol 2 kumpul, sukun 2 kumpul. Maka lam yang mati ini diharokati kasroh dengan tujuan apa? Daf'an lil tiqa is-sakinaini, kemudian mengikuti qaidah as-sakin idza hurrika bil kasri. Maka kita baca bi salismu. Dalam ayatnya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Niki alhamdulillah bab bacaan yang tidak seperti biasanya sampun bakdo. Karena alhamdulillah ya dalam kitab ini bacaan-bacaan yang tidak seperti biasanya diringkas atau disebutkan hanya ada 14. Walaupun dalam kitab yang lain itu ada yang dituliskan sampai 42 kalau nggak 41 nih. Alhamdulillah teng mriki cekap 14 sehingga niki sampun bakdo. Kita lajengaken bab selanjutnya nggih. Dia punyai langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Saktatun ya. Ini kita lanjutkan pada bab saktah. Saktah atau sakat ya. Artinya berhenti sebentar dengan tanpa bernafas, yang lama berhentinya itu di bawahnya wakof. Gitu. Jadi berhentinya di bawahnya wakof, yang lamanya kira-kira 1 alif. Kemudian dalam Al-Quran menurut Imam Hafiz ya, kita kembali lagi pada kitab yang kita kaji di sini, yaitu qiraah menurut Imam Hafiz. Semua dalam Al-Quran yang terdapat saktah ini ada 4. Lah, kalau tadi kita ketahui bahwasanya dalam saktah ini kita berhenti hanya sekitar kira-kira 1 alif. Sehingga ketika ada orang atau kula piyambak membaca Al-Quran, kemudian lupa ayat atau lupa lafaz seterusnya. Misalnya, an'amta alaihim, terusannya apa? Ini dalam mengingat-ingat lafaz selanjutnya, kita tidak boleh sampai seperti saktah gitu. Lah, caranya bagaimana? Caranya kalau kita lupa lafaz selanjutnya, lebih baik kita berhenti, kita ingat-ingat,
kemudian kita ulang kembali lafadz yang sebelumnya. Ingkang sepindah inggih menika terdapat pada juz 15 dalam surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi kemudian yang kedua pada surat Yasin juz 23 ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ingkang nomor 3 terdapat pada surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Wa qila man raqaq. Lajeng nomor 4 terdapat pada surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi di dalam Al-Qur'an saktah namung wonten sekawan. Sehingga ini menjadi pepenget ya. Menjadi hal yang harus kita perhatikan dalam sebagian mushaf itu ada yang ayat-ayat terdapat tulisannya saktah. Akan tetapi kita tidak boleh membaca saktah karena kita membaca dengan qiraah masyhurah yaitu dari rawi hafiz. Lah yang mungkin perlu kita pelajari juga, kita ketahui juga yang biasanya terdapat tulisan saktahnya itu juga ada 4 tempat. Yang pertama dalam lafadz Rabbana zalamna, kemudian ada saktahnya angfusana. Ini dalam juz 8 surat Al-A'raf ayat 23. Ini walaupun ada tulisan saktahnya, kita tidak boleh membaca saktah. Jadi tetap kita baca biasa. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua pada lafadz awalam yatafakkaru ma bisahibihim. Ini di sebagian mushaf juga ada saktahnya. Surat Al-A'raf juz 9 ayat 187 tetap kita baca biasa tanpa ada saktahnya. Jadi awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirum mubin. Ketiga, an hadza wastaghfiri. Jadi an hadza ada saktahnya,
kita tidak boleh membaca saktah. Tetap kita baca biasa, yaitu pada surat Yusuf juz 12 ayat 29, Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Terakhir dalam lafaz atau ayat yustirur ri'a'u wa abuna. Ini juga sama. Terdapat pada surat Al-Qasas juz 20 ayat 23. Qala ta'ala nasqi hatta yustirur ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Jadi tidak usah dibaca saktah. Ini alhamdulillah ini bab saktah juga sampun bakdo. Sampun Bu Nyai. Sampun. Alhamdulillah sudah disampaikan materi tentang bacaan-bacaan yang berbeda dari bacaan lainnya atau wawasan-wawasan kang nyeleneh dan sakta. Terus nggih Bu Nyai nggih. Dan keterangan itu sudah dijelaskan dengan gamblang dan perlahan-lahan jadi langsung bisa nangkep. Yang ingin menanyakan tentang materi ini, bertanya yang ada kaitannya dengan materi ini, silakan ketik di komen. Adakah yang mau bertanya? Niki buka pertanyaan kan nggih, Nyai? Ya mangke kita jawab sareng-sareng nggih, Ning. Kalau bagian ngempalaken pertanyaan mawon. Kalau ada. Kalau mboten nggih sampun cekap. Ini sepertinya sepi. Sudah jam 10 lebih. Insya Allah ini karena penjelasannya juga sangat jelas Bu Nyai. Jadi babnya juga ini kan babnya juga jelas nggih. Maksudnya yang itu sudah ada, maksudnya kan beda gitu ya. Khusus maksudnya spesial kebetulan babnya. Jadi kata sih insya Allah sudah bisa dipahami. Jadi kita anggap tidak ada pertanyaan karena belum ada pertanyaan yang masuk. Untuk malam ini kajian bersama Bunya Asmaul Sa'adah kita akhiri dulu. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Matur sembah nuwun Bu Nyai atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Dari kami selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila didapatkan banyak kesalahan dan kekurangan. Terus saksikan kajian tajwid dan pantau terus IG JP3M Nusantara karena di bulan Ramadan ini banyak program-program yang bagus dan menarik. Matur sembah nuwun sepindah malih Bunyai Asma nyuwun agung pangaksami kathah kulintunipun. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bunyai, monggo.